Terima kasih sekali yang sudah hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Saya baru saja standby. Agak telat ya, seperempat jam karena yang masih bomba. Ibu rumah tangga selalu bomba dan pagi tadi terlalu pagi bagi saya mengangkat telepon yang bagi saya sangat menyedihkan sekali. Ada seorang anak yang nelpon saya dengan jeritan hati yang begitu dalam, seolah-olah ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Sampai saya bilang, "Dok, tak sambi karo umbah-umbah oleh ya, Dok ya." Nggak tak rekam, soalnya saya masih posisi jembel gadus. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman, saya takutnya lupa ini saya cuma ingin menyampaikan keluh kesah seorang anak. Yang salahkah saya jika membenci orang tua saya? Karena saya hanya melihat namanya saja di rapot saya. Saya belum pernah melihat ibu saya. Sejak saya umur 1 tahun saya sudah ditinggalkan ibu saya. Jadi saya akan ngabsen nanti dulu ya, sebentar ya. Jadi ini biar saya nggak lupa. Karena banyak orang bilang jangan pernah membenci orang tua. Saat saya buat status menjadi pro dan kontra bagi teman-teman, jangan pernah membenci ibumu, jangan seperti ini ya, saya memahaminya. Saya juga tidak akan pernah mengajarkan dia untuk membenci ibunya, karena pasti ada alasan untuk ibunya tidak menghubunginya. Jadi buat kamu, Dok, yang tadi pagi telepon saya cerita tentang keadaanmu, uh, saya secara pribadi meminta maaf. Bukan saya tidak ingin membantumu dalam hal ini ya, Dok ya, karena ini adalah menyangkut nama keluargamu juga. Bu Nuri, terima kasih yang selalu hadir ya, Mbak Adista. Tapi saya cuma ingin bilang satu hal, Dok. Ibumu pergi pasti punya alasan. Itu yang saya sampaikan pada Gendok. Tapi tahu nggak apa yang dia katakan? Alasan apapun juga, saya sekarang sudah dewasa. Saya mengerti suami istri akan terjadi pertengkaran, tapi kan korbannya bukan saya. Kamu boleh membenci ayah saya atau kamu bermasalah dengan keluarga ayah saya, tapi bukan berarti engkau pergi dan tidak memberikan kabar apapun padaku. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sepagi tadi jam 6 air mata saya tiba-tiba menetes karena dia cuma pingin menyatakan bahwa saya ini seperti apa dan bagaimana ya. Jadi seorang anak yang kehilangan ibunya ternyata tersakiti, bahkan waktu di sekolah dibully. Jadi waktu sekolah anak ini dibully, Mbak, dari kecil itu dibully. Jadi sekali lagi karena anak ini dibully, jadi mental dia down. Dia sama sekali tidak bisa apa ya, merasakan sebagai anak kecil. Saya tidak menyalahkan juga anak ini. Saya tidak berani juga menyalahkan ibunya karena itu adalah hak asasi manusia. Si anak ini hanya ingin bilang bahwa maafkan saya Miss Yuni karena saya tidak bisa memaafkan ibu saya untuk saat ini. Bukan karena saya membencinya, tapi karena masa kecil saya, semua teman-teman saya digandeng oleh ibunya. Sementara saya digandeng sama nenek saya. Saya cuman gimana ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya karena si anak ini mengatakan bahwa dampak dari pembulian anak waktu dia masih SD itu masih membekas dalam hatinya. Dia bilang bahwa ibumu lo di Hong Kong, mosok kowe gak ada duit kayak sekolah. Saya mendengar kata-kata itu, saya tidak menghakimi ibunya ya. Permasalahan apapun antara bapak dan ibu itu urusan mereka, tapi dampaknya pada anak ini sangat besar sekali ya. Jadi apa ya, dampaknya itu sangat-sangat besar sekali. Jadi kalau kalian lihat konten saya di awal, mungkin kalian paham ya bahwa anak ini besar hasil dari pembulian, baik tetangganya ataupun teman-temannya. Ini saya minta ya, saya mohon buat guru-guru SD ya, kalau melihat anak-anak kecil dibully, tolong diperhatikan juga ya, karena dampaknya itu sampai sekarang. Dan ini anak masih apa ya,
Masih kecil, waktu itu dia masih kecil, dia itu dibully di sekolahan bahwa dikatakan bahwa ibunya itu hilang. Kue kira dua ibu. Terus habis itu si anak ini curhat sama gurunya. Malah gurunya bully sekalian. Alah kamu itu dikit-dikit wadul, dikit-dikit wadul. Ini saya mohon ya buat guru-guru SD, SMP mungkin sudah agak bisa dewasa ya, tapi ini masih SD dibully ugal-ugalan. Ini sebenarnya kalau saya deket sama sekolahannya tak parani loh sekolahannya Regi. Jadi kenapa? Karena anak ini sudah terkena mental dan air matanya ngerotos-ngerotos saat dia bilang apa? Saya itu cuma lihat ibu saya itu di rapot, namanya saja di rapot. Saya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi ya Mbak ya saat dia mengatakan bahwa saya itu belum pernah lihat ibu saya cuman tahu ibu saya itu dari rapot saya. Salahkah jika saya membenci ibu saya? Saya tidak bisa ngomong apa-apa ya Mbak ya. Saya no comment karena saya tidak ada di posisi anak tersebut. Kalau kita ada di posisi dia mungkin kita akan mengatakan bahwa kamu nggak tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu seperti apa seperti ini. Iya saya paham. Pro dan kontra pasti ada. Itu pasti ada ya, pro dan kontra itu pasti ada. Jadi saya sangat memahaminya. Tapi kalian paham nggak mental anak ini? Mental anak ini seperti apa? Saya mendengarkan kata-katanya saja, saya merasa bahwa seandainya ibu saya punya masalah dengan bapak saya, itu urusan mereka, karena mereka orang dewasa. Itu orang dewasa, saya tidak ikut campur, karena saya tidak tahu apapun. Seandainya saya boleh memilih, saya pun ingin memilih ibu dan bapak yang romantis, keluarganya yang baik-baik saja. Tapi kan saya tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim siapa. Dan anak ini cewek loh Mbak. Anak cewek. Anak ini cewek mentalnya hancur lebur dari kecil. Jadi saya nggak tahu nih permasalahan apa yang kau buat dengan suamimu. Pasti ada alasan engkau meninggalkan suamimu, tapi bukan kayak gini konsepnya ya. Bukan berarti kamu harus, sorry ya Mbak ya, pagi-pagi ngandung bawang ya. Sorry banget. Karena itu dek telak aku ini masih kayak terasa sakit gitu. Saya tidak membela anak ini ya. Saya tidak membela anak ini karena saya nggak kenal anak ini. Saya juga tidak membela ayahnya. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa mbaknya yang pergi ke Hongkong tanpa kabar itu juga salah. Karena saya tidak ada di posisi mereka. Cuman trauma itu ada pada anak. Saya cuma ingin bilang bahwa trauma itu ada pada anak. Anakmu terluka. Saya nggak bisa ngomong Mbak, kalau ibunya ini pergi ke luar negeri, masih memberikan biaya, mungkin bukan masalah besar ya bagi kita. Tapi ibunya pergi hilang plus, itu yang dipertanyakan. Kenapa ibu ego iso hilang plus? Hah? Kenapa seorang ibu bisa hilang plus itu loh? Oke lah permasalahan dengan suamimu, dan saya selalu mengatakan, oke, kamu bertengkar dengan suamimu, tapi bukan berarti anakmu yang jadi korban. Anakmu waktu SD dibully loh Mbak. Anakmu waktu SD dibully, oke. Banyak yang pro dan kontra karena apa? Karena tidak tahu ibu mengandung selama 9 bulan menjagamu. Seandainya anak ini bisa memilih, dia pun tidak ingin memilih ibu yang tidak bertanggung jawab. Karena anak ini juga tidak bisa memilih siapa ibunya. Karena itu, ini pesan moral aja buat teman-teman yang ada di luar negeri. Kamu boleh bertengkar dengan suamimu. Kamu boleh membenci siapapun di sekitarmu. Tapi jangan sesekali engkau membiarkan anakmu tumbuh dalam posisi trauma. Karena waktu itu tidak bisa dibayar. Waktu itu tidak bisa diganti dengan uang. Masa kecil anakmu tidak akan pernah kembali lagi. Dan
saya cuma pesan pada guru-guru SD yang ada di Indonesia, saat terjadi pembulian, terima kasih Mbak sawerannya, saat terjadi pembulian, jangan kau biarkan dia. Jangan kau biarkan pembulian itu ada di SD-SD. Saya merasa sangat-sangat sedih sekali ya, karena anak ini bukan trauma karena ditinggalkan ibunya loh, tapi dia trauma masa kecil dia dihempaskan oleh teman-temannya, dijauhi oleh teman-temannya, karena merasa dia tidak punya ibu. Saya tidak ingin larut dalam sebuah luka ya, tapi saya cuma ingin bilang bahwa kebahagiaan anak itu tidak bisa diganti uang. Tapi bagaimana kita bisa membahagiakan anak kalau nggak ada uang? Otomatis pendidikan anak juga penting. Jadi buat ibu yang saat ini meninggalkan anaknya dari umur 1 tahun, buat kamu ibu, anakmu sudah tumbuh dewasa hari ini. Anakmu sudah mengerti tentang hidup ini. Datanglah, karena keluargamu sudah banyak yang meninggal dunia, dan kamu belum sempat meminta maaf pada mereka. Dan anakmu sudah dewasa. Dan saat anak kecil tumbuh dewasa, kita sebagai orang dewasa, kita semakin tua. Jika engkau masih hidup, kabarilah keluargamu. Tapi jika teman-teman tahu bahwa salah satu teman kita ini sudah tiada, tunjukkanlah makamnya ada di mana. Saya sebagai seorang wanita, saya tidak akan pernah mengajarkan pada anak-anak saya untuk membenci ibu. Karena seorang ibu juga punya alasan pergi dari Indonesia untuk merantau. Tapi alasan apa yang bisa membuat engkau meninggalkan anakmu? Itu yang saya tidak pahami. Kamu boleh bermasalah dengan suamimu, tapi bukan anakmu sebagai korbannya.